Mari kita lanjutkan masalah istighfar ya. Untuk rekaman yang ke-14. Mari kita ulangi sedikit ya, bahwa kita melakukan istighfar itu berkenaan dengan tauhid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Itu menunjukkan supaya kita berusaha untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk sedapat mungkin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena ini diperintahkan kepada Rasulullah SAW, berarti ini tugas-tugas berat ya. Jadi kalau kita lihat ini siapa diperintah? Oh, kepada Rasulullah. Biasanya berat ya, untuk kita ya. Perlu waktu, perlu ketekunan gitu ya. Wastaghfir li dzambik. Memohonkan ampunlah terhadap dosa-dosamu, Nabi Muhammad SAW ya. Wal mu'minina wal mu'minat, dan kepada orang mukmin maupun yang laki-laki dan perempuan. Artinya kalau mendapat doa untuk pengampunan kita sudah termasuk orang mukmin dan mukminat ya. Tinggi levelnya itu, orang yang sudah sungguh-sungguh beribadah. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Dan Allah mengetahui ya, di mana tempat kita usaha dan kita tidur. Ini melambangkan dari kata qalaba. Qalaba itu kalau mau menghulir mudik ya. Qallaba yang hilir mudik. Maksud juga kulub, asal katanya hati ya, jadi mengetahui segala persoalan kita. Ini suatu yang harus kita lakukan. Kalau kita bertahlil, fa'lam annahu la ilaha illallah gitu. Kemudian Rasulullah SAW diperintah ya, dalam surah Fussilat Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, kul, katakan, artinya pelajarkan supaya diresapkan ya. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini sama dengan kamu gitu. Bedanya yuha ilayya, bedanya ada yang wahyu kepadaku. Jadi ini pesan tauhid ya, supaya jangan sampai kita mencintai Nabi Muhammad SAW, patuh kepada beliau, melampaui sehingga dekat dengan kesyirikan. Annama ilahukum ilahu wahid.
sama persis ya di dalam surah Al-Kahfi ayat 111 ya. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Fastaqimu ilaihi, istiqomalah kepadanya ya. Wastaghfiru, dan memohonkan ampunan kepadanya. Wastaghfiruhu, wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang yang musyrik. Berkenaan dengan tauhid juga ya. Sudah dekat. Jadi kalau kita beristighfar itu menunjukkan bagian daripada ibadah kita yang menunjukkan, menggambarkan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ditambah fastaqim. Saya sudah uraikan kemarin, kalau ditanya keempat sahabat ya, kepada Umar, Sayyidina Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, beda-beda. Ditanya mengenai apa itu istiqomah. Kalau ditanya kepada Abu Bakar, jangan kamu sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kepada Umar ditanya apa itu istiqomah, bersungguh-sungguhlah mengerjakan perintah dan menghindari segala larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti rubah. Rubah itu jalan binatangnya mencela-mencela. Kalau ditanya Utsman bilang ikhlaslah. Kepada Sayyidina Ali ditanya apa istiqomah, kerjakanlah semua. Mengapa sebenarnya mereka itu berbeda-beda? Karena pemahaman mereka, ayat-ayat yang dipahami itu di dalam Quran itu istiqomah itu ada 4 tempat. Ya, kata istiqomah itu ada 4 tempat. Nah, salah satunya ini menunjukkan istiqomah tauhid. Ya, fastaqimu. Jadi sahabat tuh memahami ayat-ayat itu, kesenangan, kesukaannya, kecenderungannya ya, bermacam-macam ya. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sama persis ya. Tapi di sini tauhid dalam arti ibadah gitu ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya ya. Artinya kalau orang tauhidnya mantap ya, tidak ada lain yang akan kita jumpai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembicaraan kita mengenai hidayah Allah, salah satunya ya, syaratnya itu ada perasaan kita ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tidak ada syarat lain kecuali falyamal amalan shalihan, kecuali beramal yang baik, yang berkualitas, yang bermutu. Dari bahasa Arab ini ya, kalau ada un itu apalagi dia pakai nakirah ya, amalan shalihan, amal yang baik, bermutu ya. Mari kita lanjutkan kajian-kajian kita, meningkatkan ilmu kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita amal semakin bermutu, semakin bergairah, semakin meresapi karena bergeraknya ilmu ya. Jadi saya sudah pernah membandingkan dua
dua doa kelihatan perubahan ilmu, perubahan amal, ya, perubahan keyakinan itu merubah doa kita. Ya. Wala yusyrik bi ibadah wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah kamu menyekutukan dalam ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Soal tauhid ya. Nah, mari kita lihat bahwa pesan-pesan seperti itu ya, sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana kita tahu? Ya, nabi-nabi sebelumnya sama. Di dalam surah Ibrahim ayat 13, 14, ayat 11 dan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu, tapi Allah memberi karunia kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah sajalah hendaklah orang beriman bertawakal. Ya, ini muncul kata tawakal, ya, kata tawakal. Ya. Tadi muncul kata istiqomah. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah sedangkan Dia menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kami lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri. Sama persis dua ayat ini penghujungnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Satu ya. Bedanya ujungnya ya, ujungnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Jadi yang bertawakal itu orang mukmin dulu ya. Kemudian orang yang bertawakal itu mendapat gelar ya, mutawakkil. Jadi istighfar itu penting sekali ya. Kalau kita beristighfar penting sekali makna di dalamnya itu ya. Makanya mungkin bisa 50 rekaman ya, masalah istighfar itu ya, di dalam Quran itu ya. Yang tentu kita belum tahu, tentu merasa sudah biasa istighfar. Bagaimana istighfar malaikat mendoakan supaya kita diampuni. Bagaimana orang lain juga, bagaimana Nabi Muhammad SAW beristighfar untuk kita. Tentu bagi yang mukminin maupun mukminah banyak sekali. Bagaimana kita beristighfar kepada pendahulu kita, kepada orang-orang yang mendahului kita, memohonkan ampun kepada mereka, untuk mereka. Nanti kalau kita meninggal juga akan dimohonkan ampun oleh generasi sebelumnya. Tapi kita jadikan program di dalam berdoa mengenai doa untuk mereka. Jadi kalau kita sudah biasa mendoakan mereka, insya Allah kita termasuk orang yang didoakan pula pada waktunya kita sudah meninggal nanti ya. Saya bacakan sedikit ya di sini. Nahnu illa basyarun mislukum.
Kami ini sama dengan. Jadi kalimat ini, kalau kalimat sebelumnya itu kalimat perintah, gitu, kalimat perintah. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ini berita namanya, khobar, memberitakan. Jadi pelajaran bagi kita bahwa nabi-nabi sebelumnya persis melakukan hal yang sama, gitu kan? Biasanya Al-Quran dibedakan, tentu ada penambahan di sini. Wa Allah dan kepada Allah lah falyatawakkalil mu'minin, ya. Yang maka hendaklah mereka bertawakal bagi orang-orang beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Saya kira cukup, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan meresap di dalam diri kita, melakukan istighfar, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.